Tuhan itu tidak merancangkan hal yang buruk, merancangkan damai sejahtera. Wah, kan gitu. Kita jentrekin semua ayat-ayat yang bernadakan pengharapan. Tuhan bilang betul, itu nggak salah. Yang salah adalah hati kita. Motifnya aja nulis itu untuk apa? Klaim-klaiman, kan gitu. Motifnya untuk begitu apa? Nantangin Tuhan. Awas lu kalau sampai nggak dapet, gitu kan Tuhan tahu itu. Jadi anak Tuhan itu latih dulu, membangun dulu apa yang disebut dengan persekutuan. Karena itu yang disebut dengan kebiasaan di dalam bahasa rohani. Persekutuan itulah kebiasaan di dalam bahasa motivasi. Melakukan berulang-ulang, itu dalam bahasa Alkitab persekutuan namanya. Doa satu kali dengan berulang-ulang, bedanya di mana? Doa berulang-ulang itu pasti persekutuan. Persekutuan itu artinya kita menjaga hubungan dengan Tuhan, keintiman. Doa cuma sekali kan bukan persekutuan, namanya laporan. Paham saudara? Baca Alkitab satu kali juga namanya laporan. Laporan baca kayak orang kuliah. Laporan baca, setelah itu tulis, ringkas, kumpulkan. Tapi kalau bicara persekutuan, baca, kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Beda loh. Ya, harus dengan cermat, harus dengan cerdik kita membedakannya. Nah, kita lihat ini alat tes ini ketika dibawa, diperagakan kepada manusia dalam dua komunitas Israel dan Mesir kan Tuhan. Saudara yang sedang punya pergumulan, ya, hadirkan Tuhan. Sebab kalau Tuhan hadir, kuasanya datang, kebesaran Tuhan datang. Entah dia mau bikin mujizat atau mungkin lebih dari sekedar mujizat. Kita hanya bisa mengkerangkakannya dengan mujizat. Iya toh? Karena segala sesuatu yang wah langsung kita sebut hebat, mujizat, supranatural. Kan begitu. Allah bisa mengerjakan lebih dari itu, saudara. Ya, Allah bisa mengerjakan lewat proses. Allah bisa mengerjakan pelan-pelan. Allah bisa mengerjakan sekaligus. Yang jelas saudara bangun persekutuan dengan Tuhan. Jadi hari ini saudara yang merasa ada dalam kelemahan, saya hanya himbau dari firman Tuhan, bangun persekutuan. Semakin rajin ikut Tuhan, semakin rajin saudara menghadirkan Tuhan di dalam jam-jam hidup saudara. Dan lewat perjamuan ini, biarlah kita diingatkan bahwa ada Tuhan yang hadir di dalam hati kita. Kuasa Tuhan, hidup Tuhan, tubuh dan darah Tuhan yang dipersekutukan di dalam roti dan anggur itu masuk di dalam tubuh kita. Tepat seperti ayat ini berkata, aku akan tunjukkan bahwa aku ada di tengah-tengah umatku. Sekarang lewat perjamuan ini, saudara pastikan bahwa Tuhan ada di dalam diri saudara. Dan kalau kuasa yang sebesar itu ada di dalam diri saudara, apa yang membuat saudara takut? Justru iman saudara dijamin saudara akan mendapatkan apa yang saudara harapkan.